di luar tuh tapi seru pun. Awal dan dianggap sebagai maha kuasa. Perannya adalah untuk membuat segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai ketentuan. Dia dipandang sebagai penjaga kekuatan suci reta atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Baruna adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap ada. Tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Baruna di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dalam karya ogo-ogo yang dibuat oleh Sekatruna Werdi Sesana menggambarkan kemarahan Dewa Baruna bersama gurita raksasa karena melihat ekosistem laut yang tercemar oleh perilaku dan ulah manusia yang membuang sampah ataupun sengaja mengotori dan menghancurkan kehidupan di dalam air. Sebagai dewa pengendali alam, Baruna berhak Kawi sesaning parwati
Diceritakan ketika Dewi Parwati sedang melakukan tapa, dan kemudian para dewa datang memohon perlindungan Dewi Parwati dari kejaran para raksasa yang akan menghabisi para dewa dan menghancurkan alam semesta, di mana Dewi Parwati adalah istri sakti dari Dewa Siwa yang disimbolkan dengan lingga yoni, merupakan ibu dari alam semesta yang dapat mengalahkan para asura. Namun Dewi Parwati pun menolak, karena jika beliau melindungi para dewa, dalam ritualnya beliau telah melihat akan ada kejadian menginjak Dewa Siwa, di mana menurutnya itu melanggar kodrat sebagai istri. Tapi akhirnya tiba-tiba Dewa Siwa hadir dan membujuknya agar berkenan menghancurkan para asura yang hanya bisa dibunuh oleh sakti saja. Walau terpaksa, Dewi Parwati pun menyanggupi permintaan suaminya dengan tujuan untuk menyelamatkan alam semesta dari kegaduhan yang dilakukan para asura. Dan akhirnya Dewi Parwati berubah menjadi Dewi Durga. Semua asura pun habis dibantai, karena dalam pembantaian besar-besaran itu amarahnya terus meningkat. Maka beliau kembali berubah menjadi Dewi Kali yang sangat menakutkan. Begitulah sang jiwa ketika sudah menyatu dengan raganya akan terpengaruhi oleh ikatan duniawi. Unsur-unsur materi yang ada membuatnya menjadi lila. Hal itu pun tidak terlepas dari pengaruh guna yang dari perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Hal ini yang harus diimbangi, dipahami dan dimengerti oleh setiap manusia. Triguna yang menjadi pengaruh bagi manusia untuk menjadi kreatif, cerdas, bijaksana, angkuh, arogan, ataupun egois. Terlebih lagi dalam peranan sebagai seorang pemimpin, ketika guna ini harus berjalan beriringan, tidak ada yang boleh mendominasi dalam hal ini. Dalam sastra suci disebutkan, Tanhana Wong Sakti Sanungga, ia yang menjadi penggerak banyak kepala, hendaknya tercipta harmonisasi. Ketika pola kepemimpinan yang didominasi guna tamas dan rajas hanya akan memberikan kesengsaraan untuk rakyatnya, enggan membuka pikiran dan cenderung menutup mata dan telinga terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Acuh terhadap kesengsaraan yang terjadi, hanya mengutamakan kebahagiaannya sendiri. Amre Sukani Kahawa, Cantong Larani Wongle. Sehingga pemberontakan-pemberontakan yang terjadi tidak akan membuatnya peduli, justru semakin menjadi duri yang hanya akan melukai. Astabrata, Pancastiti Darmaning Prabu, Catur Kota Maningdrapati, Panca Upaya Sandi, Niti Sastra Menawa Dharma Sastra,
tidak ada satupun ajaran yang tercermin dalam dirinya. Kegigihan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan masih terus berlangsung. Perbedaan yang disatukan, kebersamaan dan kekeluargaan menjadi senjata utama dalam memeranginya. Dalam nafas Wasudewa Kutumbaka menegakkan kesengsaraan dan tekanan melalui jalan kebersamaan. Guna Sanggana sebagai sebuah hantaran untuk menyampaikan guna yang hendaknya harus diselaraskan dan disajikan dalam bentuk pementasan ogoh-ogoh yang ditampilkan oleh jam sekarang. Ada jangan.
Dikisahkan Sang Sutasoma, putra Raja Uri Mahaketu dari Kerajaan Astina, telah mendapat penganugerahan dari Sang Dewi Durga karena diutus oleh sang ayah untuk melaksanakan persembahyangan di suatu kuburan. Sang Sutasoma dianugerahkan mantra Maha Adaya Utama yang mampu melunakkan semua kelakuan Sutasoma. Kemunculan sifat amarah sang macan dirasakan telah oleh Sutasoma. Tanpa berpikir panjang, Sang Sutasoma memanggil sang macan untuk menyerang dan membunuh dirinya. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, sang macan langsung menyergap tubuh Sutasoma. Dimulainya dari torehan pada kulit dengan cengkraman dan rekaman yang mengakibatkan sang Sutasoma menghembuskan nafas terakhir. Dari cerita tersebut, kami